Rahasia Habib Rizik mulai terbongkar, alhamdulillah. Ormas FPI buat Rizik adalah segala-galanya karena di sanalah eksistensinya diakui dan dia menjadi seseorang. Kalau nggak ada FPI, Rizik bisa jadi hanya seorang penjual parfum saja dan bukan siapa-siapa. Bukan Habib Rizik. Beliau bukan perampok, beliau bukan koruptor, beliau tidak pernah mengambil hak orang lain. Ini biadab jahiliyah. Kalau Anda menghormatin seseorang itu, ibu Anda itu dewa. Dan yang menarik adalah apa yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum. Jaksa itu nggak ada segannya dengan memperlakukan Rizik seperti terdakwa lainnya. Buat jaksa, lu mau Habib kek, mau Sultan kek, kalau sudah di ruang sidang, lu sama terdakwa kayak yang lainnya. Apapun kesalahan Habib, ada kata-kata yang kurang pantas disebut. Semua manusia begitu bila dalam tekanan politik yang keras. Saya berulang-ulang katakan, perjuangan Habib Rizik itu sama dengan perjuangan para nabi. Dengan gayanya ini, padahal mereka itu semua kosong, nggak ada ilmunya. Rizik pun juga, wah diagungkan Habib, apa? Kosong semuanya. Cuma bisa keluar-keluar, siapa semua orang juga bisa. Terlalu buat onar. Nggak ada keluarga Nabi seperti dia. Dan saya yakin mungkin dia bukan keluarga Nabi. Tahu dari mana dia keluarga Nabi? Membuktiin dari mana? Tidak bisa buktiin, sekalipun saya yang dipanggil Habib. Tidak ada yang bisa membuktiin keasliannya, siapa? Kalau mau tahu asli atau enggak keturunan Nabi itu nanti setelah mati. Acara mantan Imam Besar FPI Habib Rizik Syihab, Aziz Yanwar buka-bukaan menyampaikan kondisi terbaru kliennya di rumah tahanan atau rutan Mabes Polri. Alhamdulillah, beliau sehat walafiat, ujar Aziz Yanwar kepada jnpl.co pada hari Senin 22 Februari. Aziz Yanwar menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang masih setia bersama Habib Rizik. Terima kasih kepada seluruh pihak dan para pecinta penegakan hukum dan keadilan atas doa dan dukungannya, ucap Aziz Yanwar. Tidak sampai di situ, alumnus dari Universitas Pancasila itu membeberkan kegiatan yang dilakukan kliennya. Beliau banyak berdakwah dan mengajar agama di tahanan, jelas Aziz Yanwar. Selain berdakwah, Habib juga tengah melakukan kegiatan rutinan. Habib Rizik tengah menyelesaikan tulisannya. Namun Aziz Yanwar tidak merinci tulisan yang dibuat oleh Habib Rizik. Perihal apa nanti ketika saatnya akan disampaikan judul dan temanya, ujar Aziz Yanwar. Nadopost.id. Ustadz Haikal Hasan ditendang dari pengurusan inti PA212. Haikal dinonaktifkan sementara waktu dari pengurusan inti PA212 Dewan Tahfidz Nasional atau DTN 212 mulai hari Senin 21 Februari 2022. Keputusan ini diketahui pembina PA212 yakni Habib Rizik Syihab. Nonaktifan Ustadz Haikal Hasan tertuang dalam surat keputusan DTN PA212 nomor 001-SK /PP DTN PA212-2/2022. Keputusan ini juga disebut berdasarkan musyawarah DTN PA 212 yang menghasilkan arahan Majelis Syuro DTN PA 212 dan ternyata Haikal Hasan sendiri yang meminta. Hal ini dibenarkan oleh Ketua Umum DTN PA 212 Ustadz Selamat Ma'arif. Ia dinonaktifkan, kata Ustadz Selamat Ma'arif kepada wartawan pada hari Selasa 22 Februari dilansir dari Pojok 1. Ustadz Selamat mengungkapkan alasan Haikal Hasan dinonaktifkan sementara waktu dari kepengurusan inti PA 212. Ustadz Haikal Hasan tengah menyelesaikan suatu urusan dan Ustadz Haikal Hasan sendiri yang meminta mundur sementara waktu untuk menyelesaikan urusan tersebut karena beliau sedang ada urusan yang harus diselesaikan. Beliau minta mundur sementara waktu untuk bagi kepengurusan dan kegiatan, ujarnya. Menurut Selamat, Ustadz Haikal Hasan sendiri yang meminta mundur dari kepengurusan PA212. Mendapat pertimbangan, PA212 akhirnya memenuhi permintaan Haikal Hasan. Maka DTN PA212 konsultasi dan minta pertimbangan dengan Majelis Syuro untuk menonaktifkan beliau sementara waktu. Akhirnya permohonan beliau kita penuhi. Kuncinya, orang keturunan Nabi atau biasa disebut sebagai Habib di Indonesia bisa dibilang cukup banyak. Menurut organisasi pencatat keturunan Rasulullah, Rabithah Alawiyah, tercatat ada sekitar 20 juta orang di seluruh dunia yang menyandang gelar Habib.
Mereka juga disebut Alawiyin atau marga. Marga keturunan laki-laki saja yang berhak menyandang gelar Habib. Di kalangan Arab Indonesia tercatat ada 1,2 juta orang berhak menyandang sebagai sebutan tersebut. Mereka berasal dari Yaman, khususnya Hadramaut. Dari 1,2 juta orang yang memiliki garis keturunan dari Nabi Muhammad SAW, sedikitnya ada 8 sosok yang memiliki pengaruh cukup besar di Indonesia. Siapa saja mereka? Yuk langsung saja kita simak daftar 7 orang tersebut keturunan paling berpengaruh di Indonesia berikut ini. 7 keturunan Nabi paling berpengaruh di Indonesia. 1. Habib Umar bin Hafiz BS. Pertama adalah Habib Umar bin Hafiz, pria kelahiran 27 Mei 1963 di kota Tarim, Yaman. Ini merupakan pendiri sekaligus pengasuh madrasah Darul Mustafa.